وصلت وصلت. أيوة، هتخش كل إن شاء الله. العظيم لا حسين. والله والله لا بقول العظيم، والله لا بقول العظيم، والله لا بقول العظيم. اتفضل اتفضل اتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan setiap kematian seseorang kemungkinan ada beberapa hal yang Allah tampakkan dalam pandangannya di saat sakaratul mautnya. Baik itu hal yang baik maupun hal yang mengerikan, seperti rekaman video berikut ini, di mana seorang pria tua terekam seperti sedang melihat dan berbicara dengan malaikat di saat-saat akhir hayatnya. Lantas, apakah benar yang dilihat pria tua tersebut adalah malaikat? Apa saja yang dibicarakan oleh pria tua itu kepada malaikat di saat sakaratul mautnya? Dan apa saja yang terlihat saat sakaratul maut seseorang? Simak video ini hingga akhir. Rekaman seorang pria berbicara dengan malaikat 4 menit sebelum kewafatannya. Dari beberapa penggambaran kondisi sakaratul maut yang telah kita ketahui, ternyata pernah dialami oleh seorang pria tua pada beberapa waktu yang lalu, di mana kejadian tersebut terlihat pada sebuah video dalam channel YouTube Asy Hakim yang sempat viral di media sosial. Dari judul videonya, kita akan dibuat terkejut karena jika judul video itu diterjemahkan, maka judul itu memiliki arti berbicara kepada malaikat 4 menit terakhir seorang lelaki yang hidup dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah video tersebut, kita akan melihat dan mendengar saat pria tua tersebut yang bernama almarhum Syekh Al-Hajj Kamil Salim Yahya rahimahullah seperti seolah-olah sedang melihat malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatanginya. Bahkan dia juga mengucapkan beberapa kalimat seperti sedang berbicara dengan malaikat dan mengatakan beberapa kalimat seperti, "Malaikat yang diutus, wahai malaikat yang bersih, wahai malaikat saleh." Dia juga mengatakan, "Tidak, tidak, tidak." Dan dia juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita memang tidak mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya dilihat oleh pria tua tersebut di saat-saat terakhirnya. Namun dalam video tersebut, perkataan almarhum Al-Hajj Kamil Salim Yahya itu seperti menandakan jika dirinya sedang melihat malaikat yang mendatanginya dengan rupa yang baik dan indah. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang malaikat-malaikat yang menjemput ruh seorang mukmin saat sakaratul maut. Seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia dan menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih, rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut hadir dan duduk dekat kepalanya sembari berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ahmad. Lalu dalam video tersebut, almarhum Al-Hajj Kamil juga mengatakan, "Tidak, tidak, tidak." Ini menandakan seolah-olah dirinya seperti melihat setan yang sedang ingin mengganggu dan menyesatkannya di saat-saat sakaratul maut. Dan hal ini pun seperti yang dijelaskan oleh Al-Khitabi dalam riwayatnya, bahwa tak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain di saat-saat kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya berkumpul di sini. Jika kalian tak bisa menyesatkannya hari ini, maka kalian tak bisa menggodanya lagi selamanya. Wallahu a'lam. Ulama-ulama yang menghadapi godaan setan saat sakaratul maut. Kejadian hadirnya setan di hadapan orang yang sedang sakaratul maut juga pernah dialami langsung oleh salah seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seperti yang dikisahkan oleh putranya sendiri, yakni Abdullah bin Ahmad. Saat menjelang wafatnya Imam Ahmad, putranya itu berada di samping sang ayah seraya bersiap memegang kain untuk mengikat kedua rahannya. Saat itu, sang imam diduga telah menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, ia kemudian kembali tersadar dan berkata, "Tidak, menjauhlah." Beliau mengatakan itu hingga berkali-kali. Lalu, Abdullah bin Ahmad bertanya, "Wahai ayah, apa yang engkau inginkan dari perkataan itu?" Maka, dengan terbata-bata, Imam Ahmad pun menjawab, "Tadi setan berdiri di sampingku.
sambil menggigit jarinya dan berkata, "Wahai Ahmad, aku kehilanganmu. Aku tak sanggup menyesatkanmu." Maka aku pun menjawab, "Tidak, menjauhlah." Maksud dari Imam Ahmad berkata demikian adalah setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memujinya. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Akan tetapi, beliau sadar jika hal ini adalah tipuan iblis. Beliau menolaknya dengan tegas dan menepis bisikan-bisikan tersebut. Ulama lainnya yang juga pernah mengalami godaan setan saat sakaratul maut adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad. Kisahnya ini diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi yang mengatakan, "Aku mendengar guru kami, Abu Abbas Ahmad bin Umar, di daerah perbatasan Iskandariyah bercerita. Aku menjenguk saudara guruku, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, di daerah Cordoba. Pada saat itu beliau sedang sekarat. Ada yang mentalkinkan beliau ucapan La ilaha illallah. Namun Abu Ja'far Ahmad malah menjawab, Tidak, tidak." Setelah beliau sadar, beliau bercerita jika ada dua setan yang mendatanginya di sebelah kanan dan kirinya, di mana salah satu dari mereka menyarankan untuk mati dengan memeluk Yahudi, sedangkan satunya lagi berusaha merayunya untuk memeluk agama Nasrani. Begitulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat, karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah setan tak akan menyia-nyiakan kesempatannya. Bisa jadi dia akan mendatangi manusia ketika menjelang kematiannya. Karena itu, salah satu doa Rasulullah SAW ialah beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tak disesatkan oleh setan saat datang sakaratul maut. Rasulullah SAW bersabda, "Aku berlindung kepadamu agar tak disesatkan setan ketika kematian." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Cara ikhtiar untuk wafat dalam keadaan husnul khotimah, ada cukup banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama untuk mendapatkan husnul khotimah, yaitu meninggal dalam keadaan yang baik. Beberapa di antaranya adalah dengan beristiqomah, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kunci dari keselamatan dunia dan akhirat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teguh di jalannya hingga akhir hayat. Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah." Selain itu, sangat penting bagi kita untuk terus berdoa meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini bahkan pernah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika berdoa meminta husnul khotimah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Al-Quran Surat Yusuf ayat 101. Ikhtiar selanjutnya yang bisa dilakukan untuk meraih husnul khotimah adalah seperti yang dilakukan oleh almarhum Al-Hajj Kamil Salim Yahya dalam rekaman video 4 menit terakhir sebelum wafatnya tersebut, yaitu selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya agar selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Oleh sebab itu, setiap muslim dianjurkan untuk membaca kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang pada akhir kalimatnya mengucapkan La ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga." Hadis riwayat Hakim. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di detik-detik nafas terakhir kita kelak. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.